Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita anggap sepele, tapi dampaknya luar biasa, yaitu kebiasaan meninggikan suara atau berteriak di rumah. Ternyata ada biaya tersembunyi yang sangat mahal di baliknya. Nah, untuk memulainya, mari kita langsung ke pertanyaan intinya. Kalau kita lagi emosi, lalu teriak, sebenarnya apa sih harga yang harus kita bayar? Apa yang hilang dari satu teriakan itu? Dan ini jawabannya. Jujur, ini cukup mengejutkan. Menurut sebuah penelitian yang dikutip oleh Ustadz Bendri J. Rahman, setiap kali orang tua berteriak pada anaknya, sekitar 10.000 sel otak anak itu bisa rusak. Bayangkan, 10.000. Ini bukan cuma angka, ini adalah harga mahal yang harus dibayar oleh otak anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Sekarang, mari kita coba lihat dari sudut pandang spiritual. Kenapa sih suara yang keras dan meninggi itu sangat tidak dianjurkan? Ternyata ada alasannya yang sangat dalam. Dalam Al-Quran, ada sebuah nasihat abadi dari seorang ayah bernama Luqman kepada anaknya. Pesannya sederhana tapi powerful, rendahkan suaramu. Kenapa? Karena suara yang paling buruk, yang paling tidak enak didengar, itu diibaratkan seperti suara keledai. Ini menunjukkan bahwa menjaga nada suara itu adalah bagian dari akhlak yang baik. Dan coba kita lihat perbandingan yang sangat kontras ini. Di satu sisi, penghuni neraka digambarkan selalu berteriak-teriak. Itu jadi ciri khas mereka. Nah, di sisi lain, penghuni surga suasananya sangat berbeda. Tenang, nggak ada obrolan kosong apalagi yang menyakitkan, yang ada hanya ucapan salam dan damai. Jadi jelas ya, teriakan itu identik dengan suasana yang penuh kekacauan. Oke, kita geser dari sisi spiritual ke dampak emosionalnya. Bagaimana teriakan bisa pelan-pelan membunuh rasa cinta di dalam keluarga. Prinsipnya sebenarnya simpel banget. Coba bayangkan timbangan. Di satu sisi ada cinta, di sisi lain ada volume suara. Kalau volume suara kita naik, maka rasa cinta dan kasih sayang itu otomatis akan turun. Keduanya nggak bisa tinggi secara bersamaan. Nah, grafik ini menggambarkannya dengan sangat jelas. Saat volume vokal kita menyentuh angka tunggi, katakanlah 90%, lihat apa yang terjadi dengan rasa cinta dan hormat, anjlok, mungkin tinggal 15%. Semakin keras suaranya, semakin tipis rasa sayangnya. Inilah kenapa kadang kita lihat anak lebih betah main di luar, padahal rumahnya mungkin punya banyak mainan atau fasilitas. Sumber kita menyebutkan, seringkali itu bukan karena rumahnya nggak asyik, tapi karena rumahnya terlalu bising dengan konflik. Teriakan itu menciptakan cemas, bukan rasa aman. Anak jadi ingin kabur, bukan rasa nyaman. Lama-lama rasa hormat pada orang tua pun bisa ikut terkikis. Sekarang kita masuk ke penjelasan ilmiahnya. Gimana sih menurut konsep neuroparenting, teriakan itu bisa menyebabkan kerusakan yang nyata dan bahkan terukur pada otak. Jadi, di dalam kepala kita ada yang namanya otak reptil. Ini bagian otak paling dasar, tugasnya untuk bertahan hidup. Responnya cuma dua, lawan atau lari. Nah, saat orang tua teriak, pesan itu nggak masuk ke bagian otak nanak yang bisa berpikir logis, tapi langsung memicu si otak reptil ini. Akhirnya, terbentuklah sebuah siklus. Orang tua teriak, otak reptil anak langsung aktif. Anak merespon secara insting, entah melawan balik atau menghindar. Kalau ini terjadi terus-menerus, bagian otak yang berfungsi untuk berpikir tenang jadi jarang dipakai. Akhirnya, perilaku impulsif dan reaktif inilah yang jadi kebiasaan. Dan dampaknya, ini nggak berhenti di masa kecil. Inilah yang sering membentuk kepribadian sumbu pendek saat dewasa. Orang yang gampang banget marah, gampang tersulut emosinya, bisa jadi karena otaknya sudah terlatih sejak kecil untuk selalu berada dalam mode lawan atau lari. Jadi kalau teriakan bukan solusi, lalu apa alternatifnya? Nah, sumber kita mengarahkan pada satu tujuan yang indah, membangun rumah surgawi di dunia. Maksudnya apa? Tujuannya adalah menjadikan kedamaian dan ketenangan sebagai soundtrack utama di rumah kita. Ini bukan berarti rumah harus selalu sepi, tapi suara yang dominan adalah suara yang menenangkan, bukan yang menegangkan. Ini adalah pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Ada sebuah teladan yang luar biasa dari kisah Khadijah, istri Nabi Muhammad. Beliau dijamin masuk surga dan mendapatkan istana yang salah satu ciri utamanya adalah la sohaba fiha, artinya tidak ada kebisingan di dalamnya. Kenapa beliau dapat hadiah seistimewa itu? Karena salah satu keutamaannya adalah beliau tidak pernah meninggikan suara kepada suaminya. Beliau berhasil menciptakan kedamaian di dalam rumahnya. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama merenung. Kalau kita berhenti sejenak dan mendengarkan, suara apa sih yang paling sering terdengar di rumah kita? Suara apa yang mendefinisikan suasana keluarga kita? Apakah suara kedamaian atau justru kebisingan?
Jawabannya ada pada kita.